Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun saudara berada, akhirnya kita sampai di tutorial yang terakhir, di tutorial yang ke-8. Di tutorial yang ke-8, saya Rahayu NPD akan membersamai saudara semuanya dimanapun saudara berada. Kita akan membahas terkait dengan nilai-nilai hak asasi manusia di dunia kontemporer dan kasus pelanggaran dan seperti apa upaya penegakan hak asasi manusia itu sendiri. Oke, nilai-nilai hak asasi manusia di dunia kontemporer, satu, ada yang namanya egalitarianisme. Dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia saat ini terlihat jelas. Pertama diantaranya adalah tekanannya pada perlindungan dan diskriminasi pada kesamaan di depan hukum. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah hak privat, kehidupan pribadi dan otonomi, kebebasan dari intervensi terhadap rumah tangga. Dalam perjanjian internasional, hak-hak kelompok telah dimasukkan di dalam kerangka hak asasi manusia dengan memberikan tempat terhormat bagi hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri dan mengontrol sumber-sumber alam mereka. Selanjutnya, di dalam bahasan kali ini, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip hak asasi itu sendiri. Mencari penyelesaian damai melalui rekonsiliasi atau sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan hukum, melalui keputusan yang mengikat atau bagaimana perlu secara rahasia menginformasikan kepada pihak-pihak yang menyampaikan pengaduan mengenai haknya, terutama mengenai upaya pemulihan yang tersedia bagi yang meningkatkannya akses pada upaya pemulihan tersebut. Menampung semua pengaduan atau keluhan atau menyampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan batas-batas yang ditentukan oleh aturan-aturan hukum yang diberlakukan di dalam sebuah negara. Selanjutnya, membuat rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang, terutama dengan mengajukan amandemen atau perubahan hukum. Peraturan atau praktek administratif, terutama apabila peraturan-peraturan itu telah menciptakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang-orang yang mengajukan pengaduan untuk menuntut hak-hak asasinya. Rekan-rekan mahasiswa, dalam hal lain, hak asasi manusia kontemporer di dunia internasional, kita bisa melihat rekonsiliasi. Ada non-diskriminatif, ada juga beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sempat terjadi dan hari ini masih terjadi. Di antaranya adalah kejahatan kemanusiaan tentara Amerika Serikat atas invasi di negara Irak, kasus represif dan arogan dari pemerintah junta militer Myanmar terhadap para demonstran biksu yang tidak bisa mendukung kebijakan pemerintah. Ada juga kekerasan oleh Israel terhadap warga Palestina. Pada catatan tahun 1991, sekitar 841 orang Palestina terbunuh, lebih dari 5.000 orang dilukai, 8 orang dideportasi, lebih dari 1.400 orang ditahan tanpa diadili. Selain itu, rumah dihancurkan dan 62 lainnya disita oleh Israel. Berbagai penyiksaan, kekejaman, dan perlakuan keji terhadap tawanan Palestina di penjara-penjara pusat penahanan. Hari ini pun dunia menyaksikan semuanya, begitu dahsyat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Palestina. Rekan-rekan mahasiswa,
Juga ada kekejaman junta militer Myanmar. Ada juga masih banyak negara-negara penduduk miskin di dunia. Keadaan ini acap kali menimbulkan kelaparan, penyakit, dan bahkan orang-orang meninggal dunia. Terjadinya kejahatan terorisme internasional, dan tentunya banyak hal yang terjadi di dunia internasional terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ada beberapa, diantaranya adalah kasus ledakan bom Bali, kasus Tanjung Priok, kasus terbunuhnya Marsina, ada peristiwa penculikan aktivis politik, ada kasus Poso, ada kasus penyiksaan TKI di Malaysia. Ini mempunyai bagian dari sejarah kita bahwa kita ada pelanggaran hak asasi manusia. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun saudara berada, akhirnya di pertemuan ke-8 ini saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah saudara-saudara berikan semua, dan saya berharap saudara tetap belajar, karena saya yakin orang yang belajarlah yang memiliki masa depan. Kekurangan dan kelebihan yang saya miliki tentunya menjadi bagian bagaimana saudara bisa menutupi kekurangannya dengan saudara semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.